Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita saat ini terambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Roma 14 ayat 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudari, salah satu strategi ampuh yang iblis pakai untuk merusak gereja adalah dengan menyebabkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Perpecahan terjadi dalam jemaat Roma karena adanya pihak yang kuat, seperti dalam pasal 15 ayat 1, dan adanya pihak yang lemah, seperti dalam pasal 14 ayat 1. Pihak yang kuat adalah mayoritas, yaitu orang-orang non-Kristen dari Yahudi yang merasa bebas dari hukum Musa. Sedangkan pihak yang lemah adalah orang-orang Kristen Yahudi yang masih terikat tradisi sesuai dengan hukum Musa. Pihak yang kuat sering menghakimi pihak yang lemah, baik dalam hal praktik-praktik tentang makanan seperti kita saat ini. Contoh, di dalam pesta adat Batak sering orang saling menghakimi karena ada yang mengalang, ada yang memakan daging yang bercampur dengan darah, dan ada yang tidak memakan daging yang tidak dikasih darah. Saudara-saudari, bahkan ada juga perayaan-perayaan atau hari-hari yang secara khusus, contoh peribadahan pada hari Minggu dan Sabtu, sering kali itu dipakai iblis untuk merusak tubuh dalam gereja. Dalam perikop ini, Paulus mengacu pada dua isu, soal makanan dan hari-hari khusus. Perbedaan pendapat muncul karena perbedaan latar belakang kelompok Kristen Yahudi dan bukan Yahudi. Daging yang dijual di tempat umum atau di kota-kota Romawi, Yunani dianggap tidak halal oleh orang Yahudi. Mungkin karena sudah dipersembahkan di kuil-kuil kafir. Maka orang-orang Kristen Yahudi memiliki keberatan nurani untuk memakan daging tersebut. Hal inilah yang membuat terjadi saling membenarkan diri. Yang memakan daging merasa lebih kuat iman, yang tidak memakan merasa lebih rohani atau lebih kudus. Dan yang menjadi permasalahan yang lain adalah perayaan hari-hari raya. Meski mereka sudah Kristen, orang asal Yahudi masih tetap merayakan hari raya sesuai dengan tradisi keyahudian mereka. Jadi orang yang tidak berasal dari tradisi yang sama dengan mereka merasa tidak relevan merayakan hari raya tersebut. Maka hal inilah yang membuat terjadi saling tuding-menuding. Namun dalam hal ini perlu kita tahu bahwa Paulus menasihati agar kedua belah pihak itu saling menerima meskipun terdapat perbedaan. Menerima bukan berarti sekedar mengakui keberadaan pihak lain.
melainkan memperlakukannya sebagai saudara. Inilah ciri khas umat Allah. Tetapi hal ini sulit terjadi jika pihak yang kuat memaksakan kehendak kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu, alasan yang terpenting mengapa tubuh Kristus harus saling menerima satu dengan yang lain adalah karena Allah telah menerima kita di hadapannya tanpa memperhitungkan siapa yang memiliki banyak dosa dan siapa yang dosanya sedikit. Maka siapakah kita sehingga merasa berhak menolak dan menghakimi orang yang telah diterima oleh Allah? Saudara-saudari, karya Kristus yang telah memperdamaikan manusia dengan Allah janganlah dinodai dengan penolakan anggota tubuh Kristus antara satu dengan yang lain, termasuk saling membenarkan diri. Kristus telah mati membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Maka sebagai Tuhan, Dia berhak menghakimi dan kepadanya setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Dalam perspektif pengadilan Allah, tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk menghakimi orang lain. Seringkali masalah-masalah yang dianggap remeh dalam gereja menjadi penyebab perpecahan. Ada kelompok yang merasa lebih benar dibanding yang lain. Ada kelompok yang merasa berkarya lebih banyak, seperti yang dikatakan orang Batak, sisuan bulu, daripada anggota jemaat yang baru bergabung. Karena itu ingatlah, dalam perikop kita hari ini Allah mengingatkan kita bahwa dalam hal-hal yang tidak hakiki, yang paling terpenting bukanlah masalah siapa yang benar atau yang salah. Bukanlah masalah siapa yang paling berjuang dan siapa yang baru datang. Melainkan bagaimana agar anggota tubuh Kristus tetap satu, atau kita yang percaya tetap harus hidup sebagai sesama antara saudara yang telah menerima karya Kristus dan yang akan bersama-sama menghadapi pengadilan Kristus. Karena itu, saudara-saudari, janganlah kita hidup untuk saling menghakimi, tetapi lakukanlah kehendak Allah yang seutuhnya, sebagaimana Allah telah menolong dan menyelamatkan kita, dan hiduplah di dalam kasih Kristus. Kasihilah sesamamu dengan penuh kasih, dan janganlah saling menjatuhkan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.